Bunda, ngelihat video tadi gitu ya, di depan kamera, cerita tentang Be Earl, apa yang mau disampaikan untuk seorang Erliani kecil dulu? Aku menyampaikan ke diri aku. Aduh, tapi ini dalam ya. Apa yang mau disampaikan? Aduh, terima kasih buat Erli yang udah berjuang sejauh ini gitu ya. Kita semua cengeng sih. Iya, terima kasih udah melewati banyak fase kehidupan yang seringkali kayak pengen nyerah gitu ya. Seringkali kayak menyalahkan Allah, kenapa sih kok ujiannya nggak pernah berhenti gitu ya. Tapi pada akhirnya aku sadar ternyata Allah tuh baik banget. Ternyata Allah tuh nggak pernah memberikan ujian tanpa hikmah. Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa pelajaran. Terima kasih Erli yang segitunya mau berjuang dan selalu percaya Allah selalu punya sesuatu hadiah yang udah saya perjuangkan. Dan saya pengen semuanya yang di sini pun sama. Pasti mereka pernah, pasti kalian pernah ngerasa kayak di titik yang dimana kayaknya aku nggak mampu deh. Kayaknya udah deh, emang nasib aku udah begini gitu ya. Tapi ternyata kadang kita itu ketika merendahkan diri kita, sebenarnya kita sedang merendahkan Allah. Karena kita kan ciptaan Allah yang Masya Allah gitu ya. Jadi teman-teman percayalah, pasti teman-teman tuh punya kekuatan dalam diri yang sebenarnya hanya butuh ke-trigger aja untuk mengeluarkan potensi itu. Karena setiap ujian demi ujian ternyata itulah yang memberikan kekuatan terbesar aku. Siapa yang sangka ketika semua orang meremehkan aku, seorang ART mau jadi apa? Pasti IQ kamu rendah. Jadi saat aku mau kuliah kayak semua orang, kayaknya kamu gak mampu kalau kuliah. Tapi justru semakin saya diremehkan, di situ semakin saya semangat, bukan untuk membuktikan ke mereka, tapi pengen jadi diri yang makin lebih baik dan pengen memberikan contoh bahwa ketika kita diberikan kemudahan dan diizinkan Allah untuk mengejar mimpi kita, bukan kesombongan diri yang kita tunjukkan, tapi justru kita memberikan contoh yang baik untuk banyak orang dan lebih bermanfaat lagi. Itu dia ya. Bahkan emang salah satu cita-cita kita kayaknya ya, mau jadi orang yang punya banyak manfaat untuk orang lain gitu ya. Bunda Erli, aku mau nanya deh, dari mana sih punya etos pemikiran kayak gini? Dari kecil. Nah itu dia, maksud aku kayak anak usia 11 tahun gitu ya, yang berasal dari daerah, yang mungkin kalau sekarang kita menganggapnya orang anak daerah gitu kan, gitu. Kalau apalagi kita nih yang kadang-kadang tinggal di Jakarta suka melihat potensi-potensi yang nggak kelihatan tuh nggak ada gitu ya. Karena yang nggak kelihatan belum tentu nggak ada. Betul. Terus pindah ke Jakarta bekerja sebagai ART di usia yang sangat kecil. Dari mana tuh si motor penggerak itu kayak aku mau mengubah keadaan ini gitu. Dari mana Bunda? Jadi sebenarnya di awalnya tuh saat ibuku meninggal waktu aku masih 6 tahun ya. Dari situ kan 3 tahun kemudian ayahku menikah lagi, kemudian qadarullah dapat ibu sambung yang di luar harapan aku. Nah di situ aku kayak aku nggak bisa nih begini terus gitu ya, karena yang biasanya aku jadi anak yang anak emas paling disayang paling dimanja, tiba-tiba berputar 180 derajat, setiap hari dimarahin, setiap hari harus kerja dan lain sebagainya, sampai akhirnya kalau lagi main sama teman-temannya tuh aku beda sendiri. Kalau yang lain kayak main rumah-rumahan, nanti rumahku di sini di situ. Kalau aku selalu bilang aku kan rumahnya nanti di kota, aku nanti kan punya perusahaan besar. Itu tuh udah dari kelas 3 SD udah punya pemikiran, dan itu bukan hanya sekedar main-main, dan memang aku kejar gitu, karena nanti kan rumah Pak Ayahku tuh dari tanah, jadi kalau itu kita kotor terus gitu. Nanti kan rumah aku bersih, nanti kan aku mau bangunin rumah buat Pak E. Jadi itu udah dari kelas 3 SD selalu aku mainkan setiap hari, sampai akhirnya teman-teman aku nggak mau nemenin aku main karena terlalu menghayal katanya. Nah dari situ aku ngerasa oh ternyata Allah ngasih ujian, ibuku diambil, kemudian Allah ngasih ibu sambung yang kedua tidak sesuai harapan. Kalau mungkin aku kayak ya udah dikasih ibu tiri yang baik, yang penyayang, ya udah aku akan nyaman dengan kondisi aku. Tapi begitu Allah kasih nih, ternyata akhirnya aku
keluar potensi dirinya. Oh, aku kayaknya nanti mau jadi pengusaha deh. Jadi nanti aku nggak di sini, nanti aku justru akan bangunin rumah orang tua dan yang lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya ke Jakarta pun aku ngerasa kayak kok ternyata ibu kota lebih kejam dari ibu tiri ya. Karena ternyata nggak cuma slogan ya. Iya, ternyata nggak cuma slogan. Karena pada akhirnya aku jadi ART ternyata 2 tahun nggak digaji, Kak. Serius? Iya, karena bilangnya kan dianggap anak. Nah, disitulah trigger aku. Kalau aku kayak gini terus mau jadi apa? Ternyata 2 tahun ini aku berbakti, benar-benar jadi ART yang baik. Ternyata nggak digaji dan di sela-sela sekolah itu aku masih terus mengejar mimpi aku. Jadi aku suka ngintipin sekolah-sekolah SMP, saking pengen sekolahnya. Sampai akhirnya aku bisa sekolah karena ada kepala sekolah yang nyamperin majikan aku. Karena bilangnya dianggap anak kan, branding beliau ke tetangga-tetangga. Nah itu dimanfaatkan sama kepala sekolah aku untuk ngajak aku sekolah SMP langsung kelas 3 untuk kejar paket saya gitu. Nah makanya dari trigger ke trigger itulah, dari mulai ibuku nggak ada, kemudian dapat ibu sambung yang qadarullah luar biasa, kemudian dari dapat majikan nggak digaji. Nah dari situ saya justru semakin pengen bertumbuh, semakin pengen bermanfaat, semakin pengen memanusiakan manusia. Karena saya sering dianggap tidak dimanusiakan manusia, di situ aku justru semakin pengen memanusiakan manusia. Aku ngelihat kayak jangan sampai ada early lainnya yang seperti aku yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari banyak orang gitu. Karena aku setiap ketemu orang, kenapa sih orang pada zolim? Kenapa sih nggak memilih jadi orang baik aja gitu. Nah itu jadi trigger aku pengen terus jadi pengusaha gitu ya. Pengen jadi orang yang bermanfaat. Makanya sampai SMA dan SMA juga nggak langsung kuliah Kak. Jadi setahun dulu kerja, ngumpulin uang buat masuk kuliah. Jadi memang aku tuh punya tekad berat, bukan sekadar main-main semata, itu yang terus aku kejar sampai kerja-kerja. Tadi jualan ya, jualan produk-produk orang lain, palu gada, sampai akhirnya mengerucut ke bisnis kosmetik itu. Jadi kayak ngerasa wah ini kayaknya aku banget deh, aku cinta sama dunia kecantikan ini. Nah di situ aku terus pelajari, aku tipe orang yang suka belajar. Jadi memang belajar itu kan kalau kata Kak Dini nggak ada ujungnya ya, kalau ibadah terpanjang itu belajar menurut kita itu. Jadi aku terus belajar banyak hal sampai akhirnya ya udah banyak reseller dulu ya. Aku tuh bikin brand udah ada pangsanya dulu Kak, jadi nyiapin kolamnya dulu. Jadi aku jualan online itu udah punya mungkin sekitar 2000-an reseller di seluruh Indonesia. Jadi pas punya brand ketika launching udah banyak yang nangkep Kak. Wow. Gitu. Nah itu kan saya pelajari kenapa saya kok bisnisnya belajar terus bisnisnya kenapa bergeraknya di kemitraan. Karena itu tadi saya merasa dulu orang itu banyak yang meremehkan saya, banyak orang yang tidak memanusiakan saya. Nah saya pengen jadi orang yang memanusiakan orang, pengen jadi orang yang bisa jadi wasilah rezeki untuk banyak orang, pengen punya bisnis yang nggak hanya kita aja yang dapat manfaat, tapi banyak orang yang dapat manfaat. Makanya sekarang alhamdulillah bisnis aku tuh sampai sekarang masih bergerak di kemitraan. Mungkin kalau orang banyak yang udah mulai beralih ke B2C, aku masih tetap dengan B2B dengan segala perjuangannya karena itu tadi. Aku nggak cuma pengen ngejar sukses semata, nggak pengen ngejar materi semata, tapi kebermanfaatan ini yang ternyata kebahagiaannya tuh nggak tergantikan. Karena trigger-trigger tadi sih Kak, ya yang nggak ada usainya ternyata hikmahnya luar biasa gitu. Wow, Masya Allah banget ya. Dan yang pastinya seorang Bunda Erly ketika kecil mengalami berbagai maksudnya keadaan di rumah dan sebagainya sampai akhirnya melalui proses itu semua berarti kan ada satu momentum mengalami mungkin banyak pengalaman tidak menyenangkan gitu ya karena berhubungan dengan orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa yang mungkin akhirnya melihat ini ada anak kecil kita eksploitasi aja mungkin gitu ya. Walau alam bisawab. Cuma hal itu udah lewat gitu ya. Udah lewat. Dan aku syukuri. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah mungkin tanpa bermaksud membuka luka lama gitu ya. Apa yang paling kamu ingat nih Bunda? Maksudnya ada nggak? Mungkin ini jadi yang ya aku tuh pernah ada di titik itu loh gitu. Ada yang masih diinget nggak sampai sekarang atau udah lewat? Aku udah lewat, udah healing. Sebenarnya kalau perlakuannya mungkin ya. Ya semua orang mungkin sama ya.
pernah punya luka dan lain sebagainya. Cuman kalau aku bukan tipe orang yang pendendam. Ingat pasti tapi sudah tidak ada luka. Itu Gitu. sih, susah banget lagi itu. Jadi udah bisa cengengesan gini Masya gitu Allah. kan. Karena menurut aku ya itu tadi nggak ada ujian yang tanpa hikmah kan. Jadi mungkin kalau orang dengar, Bunda kok kuat sih dulu ngejalanin ini semua. Perasaan dulu pas ngejalanin biasa aja karena ya toh akhirnya terlewati gitu aja gitu. Jadi kalau ditanya apa yang paling menyakitkan, sebenarnya banyak banget gitu. Sampai aku pernah dijadiin ibaratnya tumbal ketika majikan aku ngutang ke sana sini, jadi aku yang harus menghadapi, bahkan aku pernah mau diperlakukan debt collector yang tidak baik untuk melunasi hutang dan sebagainya itu trauma-trauma yang luar biasa, tapi Kak saya tidak pernah menggunakan trauma itu untuk dendam. Saya menggunakan trauma itu untuk memperbaiki diri dan apa pelajaran yang bisa saya ambil. Kan saya trauma tentang hutang dan saya memang tipe takut yang berhutang. Akhirnya saya punya prinsip dalam hidup saya, dalam bisnis saya tidak mau punya hutang. Jadi saya membangun brand BL ini benar-benar dari nol, tanpa hutang, tanpa investor, saking saya nggak mau ngerepotin orang, saya nggak mau nyusahin orang karena saya tahu sakitnya ketika kita menjadi korban, bahkan kita tidak melakukan kesalahan gitu. Saya harus menghadapi para debt collector dicaci maki, bahkan hampir tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya. Itu saya traumanya cukup mendalam dan kadang saya masih suka ketakutan kalau ada yang ketok pintu gitu ya karena wah ngadepin debt collector nih padahal yang hutang bukan saya gitu. Nah luka itu ternyata hikmahnya luar biasa, bahkan saya menikah sama suami pun sampai suami pun kaget karena syaratnya adalah dia harus melepas semua hutangnya. Kan beliau KPR rumah terus banyaklah hutang-hutangnya yang riba ataupun non riba. Nah syarat untuk nikah saya harus benar-benar mulai dari nol, nggak apa-apa ngontrak dulu, nggak apa-apa dari susah dulu, tapi saya nggak mau punya hutang, saya nggak mau punya investor. Kalau kata orang dengan punya hutang itu bikin semangat kerja. Kalau saya, aku semangat bekerja karena punya cita-cita biar hidup tenang, nggak punya hutang. Nah itu sebenarnya kan trigger dari tadi Kak, yang ternyata trauma mendalam yang mungkin untuk sebagian orang jadi dendam sama majikan misalnya. Justru saya selalu kayak makasih ya Allah dulu sudah pertemukan saya dengan beliau, terima kasih ya Allah. Mungkin kalau saya tidak dipertemukan dengan orang-orang tersebut mungkin saya akan udah ngutang aja, mau bisnis ngutang aja gitu kan. Mau bikin ini nggak peduli nasib orang kayak gimana gitu. Tapi kalau aku tuh sangat memperdulikan orang lain. Ibaratnya kayak bisnis pakai investor kan sah-sah aja. Tapi saya tuh takut kalau misalnya bisnis kan ada naik turunnya. Dan saya juga takut kalau misalnya para investor itu kayak punya aturan tersendiri yang itu jauh dari keberkahan. Jadi terlalu cukup idealis aku dalam bisnis. Makanya bisnis ini benar-benar nggak ada campur tangan orang lain karena pertama saya nggak mau punya hutang, kedua saya nggak mau ada keberkahan bisnis yang menggeser dari bisnis aku. Karena kan aku kemitraan Kak, banyak perut-perut yang makan dari rezeki BL ini. Saya pengen rezeki yang dimakan para BL family, para mitra-mitra BL adalah rezeki yang halal dan berkah yang udah kita udah kita hati-hati dari hulu ke hilirnya. Gitu. Makanya trigger-trigger itu ternyata bikin aku sampai sekarang sangat menjaga itu. Yang harusnya membuat saya mungkin trauma atau mendendam, justru rasa-rasa sakit itu membuat saya lebih kuat. Ya lebih kuat dan saya sering diludahin majikan saya dulu kalau misalnya dia jijik gitu ya. Nah di situ saya sekarang malah memperlakukan kayak mbak-mbak saya seperti keluarga ya. Saya benar-benar kadang malah kita beli seragaman, mereka seragam sama kita karena saya pengen aku tahu posisi kalian. Kalian adalah oke, kalau udah di sini kalian keluarga. Pokoknya kalian ngerasain aja nih rumah kalian, terserah kalian mau ngapain selama bener yang dia lakuin. Wow, kita nih sebenarnya butuh ya cerita-cerita yang penuh encouragement kayak gini gitu. Maksudnya dari seorang pengusaha perempuan yang memang memulai dari scratch gitu ya. Dari yang gak ada menjadi ada, dipupuk, dijaga, dirawat dengan satu idealisme yang memang insya Allah semoga Allah jaga gitu ya. Dan akhirnya bermitra dengan banyak orang dan punya visi dan misi yang sama gitu. Walaupun di saat yang bersamaan juga bawa baggage yang
berat gitu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia, baggage-nya banyak banget nih ya Bunda Erli, tapi Masya Allah bisa di overcome dengan sesuatu hal yang positif. Dan menurutku akhir-akhir ini kita udah susah untuk mengovercome sesuatu hal yang berat di masa lalu, kita bawa-bawa sampai sekarang. Akhirnya kita proyeksiin ke orang lain, ke pasangan dan sebagainya gitu ya. Dilampiaskannya ke hal-hal Iya, negatif jadi ya. overthinking gitu ya, bukan jadi sebuah karya-karya yang sebenarnya bisa menjadi sebuah titik balik. Betul. Nah, Bunda Erlin melakukan sesuatu hal yang menurutku Masya Allah itu Insya Allah tabarakallah. terjadi pasti karena pertolongan Allah pastinya. Atas izin Nah, Allah. pastinya. Dan Bunda, aku penasaran deh, pada saat proses itu, kan membangun bisnis, di sini ada yang juga punya bisnis nggak, ibu-ibu? Banyak. Ada yang punya bisnis juga? Ada atau yang bermitra dengan beliau? Ada? Ada atau yang punya bisnis ada? Berapa banyak yang punya bisnis di sini? Bisnis rumahan atau memulai usaha di rumah ada? Susah nggak? Susah. Susah banget kan? Susah banget. Ada momen udah capek gitu. Ada nggak? Ada. Terus ada yang kayak udah ganti aja bisnisnya, ganti yang dengan lebih gampang. Kadang-kadang kita gitu kan, mau pindah dari yang berat, ganti yang lebih mudah. Ada. Itu kayaknya manusiawi gitu. Tapi Bunda Erli kayaknya raise the bar terus. Naikin barnya terus gitu ya, dari mulai bisnis, dari mulai sekolah berat sekali gitu ya. Terus dari sekolah mulai bisnisnya maunya bermitra, maunya dengan yang konsepnya idealis, dengan idealisme, nggak mau berhutang, nggak mau ada investor. Barnya terus dinaikin, standarnya terus dinaikin gitu. Kayak terus challenging diri sendiri, men-challenge diri sendiri gitu ya. Ini tawakalnya luar biasa nih gitu. Ada nggak momen dimana kayak aku capek banget nih gitu. Gitu. Dulu waktu kecil gitu atau mungkin dulu pada saat kerja gitu. Ngadunya sama siapa, Bunda? Aku tuh jarang berkeluh kesah sama orang lain. Makanya mungkin ibu-ibu di sini juga kesini pengen mengeluarkannya. Karena terkadang kita tuh nggak mau kesulitan kita bikin sulit orang lain. Dan aku tuh udah terbiasa nggak mau menyusahkan orang lain. Jadi kayak sesulit apapun tuh dihadapin sendiri gitu. Walaupun kadang mau nyerah, kalau sekarang kan alhamdulillah punya suami yang Masya Allah ya. Kalau dulu kadang kayak nggak ada tempat aku mengadu jujur. Bukan nggak mau. Mungkin kan kakak aku semua alhamdulillah perhatian, sayang, bisa aja gitu. Tapi aku tuh nggak mau sampai kesulitan aku menyulitkan orang lain. Jadi kadang aku lebih banyak kayak ya udah paling mendekatkan diri ke Allah, terus kayak ya Allah itu kan paling enak tempat buat curhat ya. Kayak mau ngadu apa aja nggak ada ininya, barriernya gitu. Allah aku tuh capek gitu. Tapi kita di depan orang tetap tetap kuat. Tapi kayak kalau pernah ada momen pengen nyerah itu pas gagal berumah tangga sih. Oh oke. Iya, yang pertama karena kayak ya Allah aku udah dikasih ibu sambung, aku lari ke Jakarta. Di Jakarta dikasih ibu kota, dikasih majikan yang luar biasa. Dan kemudian aku lari lagi dari masalah sebelumnya, pengen nikah yang penting bisa lari dari majikan yang sebelumnya. Oh, okay. Tapi satu pelajaran yang bisa aku ambil, jangan pernah lari dari masalah. Karena akhirnya diremedial lagi, nggak selesai masalahnya. Nah di pernikahan aku yang gagal itu akhirnya ya Allah aku ikhlas dengan semuanya. Aku terima dengan semuanya ujian yang Engkau berikan gitu. Dan aku sekarang pas mau nikah lagi ya Allah aku mau menikah bukan karena lari dari masalah aku sebelumnya. Tapi aku pengen jadi diri aku yang lebih baik. Aku janji pengen jadi istri yang melakukan yang terbaik untuk pasangan aku, untuk anak-anak aku. Dari situ mulai gak remedial lagi. Wow, Masya Allah. Mungkin nanti kalau sama Mbak Ani teman-teman akan tahu, akan paham yang Bunda maksud. Jangan pernah lari dari masalah sebelumnya, jadi jangan jadikan sesuatu sebagai pelarian. Tapi selesaikan dulu akarnya. Nah akarnya kan saya selalu pengen lari dari masalah. Jadi aku tuh paling gak mau menghadapi itu gitu, maksudnya ya udah kenapa nggak diselesaikan dulu, kemudian selesai dalam diri, baru ya Allah saya pengen nikah karena saya memang pengen ibadah, saya pengen pokoknya intinya tujuannya bukan kayak kalau saya kan tujuannya yang penting saya bisa keluar dari rumah majikan. Itu salah. Jadi harusnya saya tidak
melakukan itu gitu. Tapi ya semuanya kan itu izin Allah ya. Nggak mungkin kita semuanya tuh jalannya bener terus pasti ada kesalahan-kesalahan yang dimana itu kita jadikan pelajaran. Nah akhirnya di situ pas aku nikah sama suamiku yang ini, ternyata benar Kak, ketika kita nggak lari dari masalah yang sebelumnya, selesai masalah yang ini. Satu persatu. Satu persatu dan alhamdulillah sekarang punya suami yang Masya Allah banget kayak. Allah jaga. Tapi juga kalau dulu aku nggak pernah punya suami yang seperti itu, saya nggak akan mensyukuri suami yang sekarang. Mungkin setiap ujian dia, setiap dia bersyukur, aku anggap biasa aja. Tapi kalau sekarang kayak, Masya Allah gitu. Kok Allah baik banget ngasih hadiah aku seperti ini gitu. Karena kan suatu kenikmatan akan terasa biasa kalau kita sudah terbiasa. Tapi kalau kita pernah dikasih ujian yang berat, kemudian diberi kenikmatan, itu kan nikmatnya luar biasa. Nah Allah tuh kayaknya mau ngasih itu. Masya Allah. Gitu, Allah mengasihi itu. Jadi di tengah-tengah saya udah pernah menyerah, tapi sebenarnya kalau ngomongin berapa titik saya pengen nyerah banyak Kak. Cuman saya ngerasa yang paling berat itu, ya kalau ngomong dari kehilangan ibu itu berat, kemudian punya ibu tiri itu berat, tiba-tiba jadi ART nggak digaji itu juga shock terapi banget. Dan masih muda banget kan. Dan aku ngerasa wah saya udah punya tabungan banyak nih, ternyata nggak ada sama sekali. Kecewa lagi. Iya kekecewaan yang mendalam. Tapi kan akhirnya saya bisa sekolah, tiba-tiba Allah tenang 2 tahun kamu tidak sia-sia. Nih saya hadirkan kepala sekolah. Tiba-tiba saya bisa jadi ART dari pagi sampai siang, sekolah, malamnya ART lagi. Tapi itu nikmat gitu kayak. Aku menjalaninya karena senang, karena aku akhirnya bisa sekolah. Jadi aku terus semangat mau nyuci, mau gosok sambil nyanyi-nyanyi happy. Nanti aku sekolah gitu kan. Jadi happy banget aku. Makanya ngerasa kayak titiknya banyak. Tapi setiap titik ternyata Allah ada titik baliknya gitu. Setiap titik itu kayak oh ada lagi. Kenapa saya dulu dijadikan, kenapa saya ditakdirkan Allah jadi anak tiri. Ternyata sekarang saya ditakdirkan Allah menjadi ibu tiri. Wow. Dan sekarang anak tiri saya tuh manja banget, deket banget sama aku. Wow. Karena aku nggak mau anak aku ngerasain apa yang aku rasain. Jadi kayak setiap titik yang aku mau nyerah atau titik terberat aku, sekarang aku suka flashback. Oh dulu Allah maksudnya ini, oh dulu Allah maksudnya ini. Dulu saya jadi ART diperlakukan seperti, oh sekarang Allah ngasih aku 6 ART. Kalau saya kurang ajar gimana tuh? Oh dulu saya jadi anak tiri, sekarang saya punya anak tiri yang Masya Allah sayang banget sama aku. Dan aku deket banget sama dia kayak, ya aku ngerasa anak aku udah gitu. Masya Allah ya. Gitu, jadi titik-titik yang buat aku ngerasa paling berat yang pengen nyerah ternyata luar biasa. Sama juga dengan kemitraan. Kemitraan itu berat Kak. Kita ngomong ibu-ibu, saya punya 70 mitra lebih di seluruh Masya Allah. Indonesia bahkan di luar negeri. Dan mereka pasti punya persoalannya masing-masing nih. Betul. Belum lagi kan pasti ada aja kebijakan yang nggak semua orang kan setuju dengan kebijakan. Nggak semua kebijakan bisa menyenangkan semua orang. Kalau di kemitraan pernah juga kayak pengen nyerah, capek banget, ya Allah ini salah, itu salah, itu salah gitu. Tapi ternyata BL Family atau mitra, jadi BL Family itu mitra-mitra BL yang aku kasih nama BL Family. Biar menjadi sebuah keluarga besar. Karena aku kan pernah jauh dari keluarga. Jadi kamu sekarang konsepnya family value ya? Iya, karena aku kan pernah jauh dari keluarga merantau, jadi saya tahu banyak orang di luar juga sama seperti itu. Makanya saya beri mereka nama BL Family. Nah itu juga sama Kak, saya pernah kayak capek banget, kayaknya 2 tahun yang lalu kali ya. Udah yang aku mau nyerah di kemitraan gitu kan. Sampai akhirnya justru mereka sendiri, BL Family sendiri yang bikin aku kembali semangat. Karena loh Erli aku ngomong sama diri aku, katanya kamu pengen bermanfaat. Terus kalau kamu hilangin BL Family, kamu kaya sendiri, apa yang kebahagiaan yang akan kamu dapat? Ternyata kan aku udah konsultasi ke berbagai pakar bisnis ya. Mereka selalu menyarankan udah bubarin kemitraan, kamu akan besar. BL ini banyak yang ngincar gitu, kayak BL ini bahkan banyak yang udah saya beli aja brand BL-nya dengan nilainya fantastis gitu. Tapi ternyata bukan itu Kak yang saya kejar. Ternyata materi bukan yang membuat saya bahagia gitu. Ternyata kebermanfaatan itu yang bikin saya bahagia. Kayak tiba-tiba banyak banget yang chat, Bun aku nggak tahu kalau nggak bisnis BL. Apakah aku bisa punya rumah cash, apakah aku bisa hajiin orang tua, apakah aku bisa umroh tiap tahun, apakah aku bisa lepas dari hutang riba. Rata-rata orang yang bisnis BL tuh dari yang punya hutang riba jadi
lunas hutang, jadi hidupnya tenang. Jadi ternyata mereka tuh nggak cuman dari materinya aja yang lebih baik, tapi pribadinya yang lebih baik. Kemudian dari rumah tangganya yang sering cekcok jadi harmonis. Karena saya selalu mencontohkan mereka untuk jangan suka ngomong yang buruk-buruk, nulis yang buruk-buruk, karena itu jadi doa. Emak-emak nih mungkin di sini sama, marah sama suami update status, terus ditulisnya cuman only husband. Saking pengen ngeluarin unek-unek gitu ya. Dan banyak kan malah dulu mama tuh kalau marahan sama suami ditulisnya di Facebook, di Instagram, curhatan yang dimana dilihat publik. Kebayang kalau itu ada 1000 orang mengaminkan doa kita ketika kita biar aja saya susah, biar kau ini gitu kan. Itu kan doa ya Kak ya. Nah itu selalu aja aku ajarkan ke BL Family, semarah apapun, sebenci apapun atau sebermasalah apapun kamu dengan orang lain, jangan pernah menulis hal-hal buruk. Kalaupun kamu menulis hal buruk untuk orang lain itu bisa balik ke kamu. Kalau kamu menulis hal buruk ke diri kamu bisa jadi Allah kabulkan dari amin-amin orang banyak itu. Gitu. Jadi akhirnya mendingan kalian jualan atau menulis hal-hal positif. Nah akhirnya pelan-pelan mereka yang tadinya ngeluh di sosmed, di status WA pelan-pelan menulisnya hal-hal positif terus, hal positif. Nah itu yang bikin mereka akhirnya pribadinya makin lebih baik lagi. Nah itulah yang bikin BL Family itu dari yang cuma 2.000 jadi 70.000 mitra karena tebaran aura positif yang akhirnya jadi tempat healing. Beresonansi gitu ya satu betul. sama yang lain. Jadi kadang orang bisnis BL bukan sekadar ngejar materi tapi jadi tempat healing mereka. Lingkungannya juga lingkungan positifnya karena kalau misalnya ketemu di jalan, BL Family ya? Oh ya ampun, langsung kayak gitu, langsung tukeran kontak, nanti kalau aku ada customer deket kamu aku kasih ya. Kayak gitu. Wow. Jadi itu sebenarnya BL Family ini juga sangat berpengaruh dari si Erli kecil tadi yang pengen membentuk keluarga besar dimanapun berada. Kayak aku misalnya pergi ke Hong Kong nih Kak, tiba-tiba di bandara udah ada 30 orang nyambut, itu kan keluarga semuanya, jadi kayak indah banget. Oh Masya Allah, gimana kalian di sini gitu, seru banget. Masya Allah ya, kadang-kadang tuh kita ya itulah gitu, betapa lemahnya kita sebagai seorang manusia yang kita nggak tahu yang terjadi saat ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, atau yang nggak kelihatan sama kita gitu. Kadang-kadang apa yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada, yang belum terjadi bukan berarti final, tapi dengan segala usaha ikhtiarnya Bunda Erli di sini juga dengan doa pastinya, dengan semangat dan terus bergerak, pergerakan itulah sebenarnya ya, yang akhirnya membuahkan berbagai macam hal-hal yang mungkin kita sebut hari ini sebagai dengan kesuksesan. Dan yang pastinya dari sini kita juga belajar bahwa sebenarnya kita sebagai seorang manusia nih cuma pindah ya dari ujian satu ke ujian yang lain. Dan ujian tuh gak akan selesai sampai jatah kita di dunia nih selesai. Karena memang Allah udah ngomong, udah disampaikan juga sama Rasulullah SAW bahwa memang dunia ini ya tempatnya kita diuji gitu. Jadi memang mudah-mudahan kita bisa belajar ya dari Bunda Erli di sini gitu ya. Gimana overcome sebuah peristiwa yang nggak menyenangkan, mengecewakan, menyakitkan, menjadi sebuah semangat gitu. Menjadi sebuah api kecil yang terus dikobarkan terus ya. Ternyata ini menarik banget. Ternyata dari luka bisa jadi sebuah semangat. Dan semangat ini yang akhirnya menjadi sebuah mimpi, cita-cita yang besar dan Masya Allah dengan segala bentuk ikhtiar dan segala bentuk proses usaha dan tentunya dengan pertolongan Allah semuanya jadi mungkin. Bunda terima kasih banyak ya. Kita tuh sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak sih sebenarnya, tapi memang waktu kita terbatas banget. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi, kita bisa ngobrol lagi, cerita lagi. Mudah-mudahan dengan cerita yang lebih baik lagi setelah ini. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bunda, terima kasih banyak.